Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Ismut Fitomedica? Alhamdulillah kita berjumpa kembali ya. Hari ini saya tidak berbicara tentang produk Ismut Fitomedica, tapi saya ingin ngobrol tentang pengetahuan populer kita berkenaan dengan obat bahan alam. Mudah-mudahan teman-teman berkenan ya dengan konten hari ini. Ayo kita simak. Baiklah, teman-teman, pada saat ini cukup banyak pemanfaatan obat bahan alam untuk dipilih ya sebagai upaya penyembuhan dan juga upaya pemeliharaan kesehatan. Ya, kenapa saya bilang upaya penyembuhan dan juga pemeliharaan kesehatan? Karena sesungguhnya memang obat bahan alam itu dapat kita manfaatkan untuk kedua tujuan tersebut ya. Manakala kita sakit, dia bisa digunakan sebagai obat. Manakala kita memang sedang sehat, bisa digunakan untuk memelihara kesehatan yang insya Allah kita akan sehat terus karenanya ya. Oke. Nah, sebelum kita lanjut, yuk kita segarkan kembali ya ingatan kita tentang beberapa istilah atau terminologi yang mungkin dalam keseharian kita suka agak rancu gitu ya. Nah, mungkin karena teman-teman juga ada yang bertanya kepada saya, obat bahan alam, kemudian ada istilah obat tradisional, ada istilah obat herbal, ada istilah jamu. Yang mana ya yang tepat? Nah, semuanya tepat, semuanya benar, tetapi ada caranya di mana kita menggunakan istilah-istilah itu secara proporsional, secara tepat guna dan tepat sasarannya ya. Nah, jadi begini teman-teman ya, kita mempunyai satu rumah besar ya, rumah besar yang namanya obat bahan alam ya. Karena dia bahan alam, tentu dia bisa berwujud apa? Tanaman atau tumbuhan, bisa juga dia berwujud hewan-hewan tertentu ya, bisa juga dia berwujud mineral-mineral yang ditambang ya dari alam untuk tujuan kesehatan manusia. Ya, begitu ya. Jadi bisa tanaman, bisa hewan, bisa berupa mineral, dan kadang-kadang dia muncul berupa kombinasi atau campuran dari kesemuanya itu. Nah, kalau kita sebut obat tradisional, ini maknanya apa ya? Nah, namanya juga tradisional, jadi artinya dia berkenaan dengan tradisi ya, tradisi suatu daerah, tradisi suatu etnik tertentu ya, atau tradisi yang lebih besar yang berkenaan dengan suatu negara tertentu. Nah, jadi dia berhubungan itu dengan kultur, dengan budaya, dan juga ada yang berhubungan dengan kepercayaan ya. Nah, itu tradisional ya. Jadi dia lekat sekali dengan kearifan lokal suatu tempat. Hidup melekat pada suatu masyarakat tertentu, pada daerah tertentu, atau pada negara tertentu. Nah, kalau jamu gimana? Jadi kalau kita sebut jamu, artinya obat tradisional Indonesia ya. Jadi tadi di atas maaf saya agak batuk sedikit. Kalau tadi di atas saya sebutkan obat tradisional, lalu kita turun sedikit, jamu. Jamu adalah obat tradisional yang ada hidup sesuai dengan tradisi Indonesia. Nah, Indonesia itu luas ya. Ada masyarakat yang hidup di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Nusa Tenggara, sampai ke Papua ya. Jadi sangatlah luas. Namun, manakala kita menyebut jamu,
Artinya adalah obat tradisional Indonesia, bukan dari negara yang lain. Nah, kemudian kalau kita sebut dengan herbal, obat herbal atau herbal saja, dia berkenaan dengan tanaman ya yang tidak selalu harus bernilai tradisi. Bisa jadi dia merupakan tanaman yang baru, penemuan-penemuan yang baru ya, tidak selalu harus bersifat kuno. Nah, kalau tadi obat tradisional ada nilai kekunoannya ya, ada ketentuan kalau tidak salah dipakai secara terus-menerus 3 generasi berkelanjutan. Nah, itu disebut dengan tradisional. Nah, kalau herbal bisa jadi kita menemukan suatu tanaman yang baru, mempunyai manfaat atau khasiat tertentu. Nah, lalu ditelitilah, ditelaah bagaimana pemanfaatannya untuk tujuan kesehatan manusia ya. Jadi di sini kita belajar bersama-sama kalau herbal belum tentu tradisional ya. Ya. Jadi tidak selalu herbal itu tradisional, herbal bisa jadi berupa penemuan baru. Nah, tapi kalau tradisional jelas ya ada nilai kekunoannya gitu ya. Ada riwayat kunonya, riwayat empiriknya, turun-temurunnya dari suatu daerah tertentu ya. Mudah-mudahan ini dapat mengingatkan kembali pengetahuan kita yang lalu ya. Pada video-video saya yang lalu pernah saya sampaikan informasi ini, namun karena masih ada yang bertanya kepada saya sampaikan kembali untuk menjadi menjadi penyegar bagi kita semuanya. Nah, kemudian karena ini obat bahan alam berbeda dengan obat kimia. Nah, jadi kalau kita melihat perbedaan yang mendasar, ini ada obat bahan alam, ini ada obat kimia. Kalau obat kimia jelas ya, jadi suatu senyawa kimia tertentu yang memang diproduksi secara khusus untuk mengatasi suatu penyakit tertentu. Nah, jadi kalau di satu sisi obat bahan alam yang menyediakannya. Di mana alam menyediakannya itu tersimpan di dalam tanaman tertentu, mungkin pada hewan tertentu, dan juga pada tambang-tambang mineral tertentu. Nah, jadi kita memerlukan upaya untuk dapat memanfaatkan sumber alam itu sehingga dia berguna bagi kesehatan kita, baik itu untuk penyembuhan maupun untuk pemeliharaan, ya. Nah, jadi kalau tadi yang kita sebut dengan obat tradisional, kemudian jamu, kemudian obat herbal, itu semuanya masuk ke dalam kelompok obat bahan alam, bukan obat kimia sintetis ya. Ya, jadi kita belajar bersama-sama untuk membedakan di mana obat bahan alam, di mana obat kimia. Karena masih ada yang bertanya kepada saya, Bu, produknya Ismut Fitomedica itu mengandung kimia enggak? Tidak. Ya, jadi murnilah itu semua bahan-bahan senyawa-senyawa aktif yang terdapat di dalam tanaman tertentu atau hewan tertentu yang diolah menjadi obat bahan alam yang didaftarkan di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Begitu ya teman-teman, mudah-mudahan jelas ya sampai sini ya. Nah, kita belajar lagi agak sedikit lebih lanjut. Kapankah waktu yang paling baik bagi kita untuk mengkonsumsi atau untuk memanfaatkan obat bahan alam? Nah, kalau kita bicara tentang pemeliharaan kesehatan, masyarakat Indonesia itu secara tradisi, secara kultur memang sudah memanfaatkannya itu sebagai minuman kesehatan sehari-hari. Teman-teman tentu ya sering melihat kan
di keluarga-keluarga Indonesia membuat apa tuh, kunir asem di rumah, membuat beras kencur, membuat wedang jahe. Nah, itu kan semuanya adalah dari bahan alam untuk tujuan pemeliharaan kesehatan. Mungkin mbah kita, nenek kita, ibu kita menyebutnya biar anget, biar nggak masuk angin ya. Kalau musim hujan datang, ayo minum yang anget-anget, wedang jahe dan lain sebagainya supaya nggak gampang masuk angin. Nah, ini adalah suatu tradisi yang luar biasa bagusnya. Nah, kemudian di sisi lain ada pemanfaatan yang lebih spesifik ketika dia berguna sebagai obat untuk membantu kita menyembuhkan penyakit tertentu. Nah, kapan paling tepat waktunya kita mengkonsumsi obat bahan alam untuk membantu penyembuhan? Nah, ketika kita merasa ada gangguan kesehatan, kita pastilah ya pergi ke dokter atau ke rumah sakit untuk memeriksakan diri. Apa sih yang salah dengan diri kita ya? Apa yang sakit? Apa yang terganggu? Nah, dari hasil pemeriksaan itu kita mendapatkan diagnosa dokter. Diagnosa dokter misalnya, Pak, Ibu, Anda mengalami penyakit ini, ya. Nah, obat yang dapat dimanfaatkan adalah ini. Nah, ketika kita sudah mempunyai diagnosa oleh dokter, sudah ditetapkan penyakit kita bisa ya mempunyai pilihan untuk memanfaatkan obat bahan alam sebagai membantu kita untuk penyembuhan. Nah, inilah adalah saat yang tepat. Artinya, kita betul sudah mengetahui apa yang sakit, lalu kita memilih obat yang sesuai dengan penyakit yang sudah didiagnosa dokter. Ya. Nah, jadi langkah yang paling tepat adalah memeriksakan diri lalu memilih obat bahan alam yang tepat untuk penyakit yang kita idap pada saat ini. Nah, kemudian beberapa penyakit berupa penyakit degeneratif ya. Jadi penyakit-penyakit yang berkenaan dengan masalah-masalah metabolisme ya, seperti tekanan darah tinggi, kolesterol yang tinggi, kemudian penyakit-penyakit pembuluh darah, kemudian penyakit gula darah yang melampaui batas normal dan lain-lain, banyak contoh lagi yang lain. Itu penyakit-penyakit yang seperti ini disebut penyakit degeneratif yang biasanya memerlukan jangka waktu pengobatan yang relatif panjang dibandingkan dengan penyakit-penyakit yang lain. Ya. Nah, kalau kita penyakit misalnya penyakit flu atau kita luka atau apapun, itu biasanya kan hanyalah terbatas ya, beberapa hari dia akan bisa sembuh dengan mengkonsumsi obat tertentu. Namun ada memang penyakit yang membutuhkan perawatan yang lebih panjang, misalkan 1 bulan atau 2-3 bulan dan seterusnya. Nah, ketika penyakit yang semacam ini diidap oleh seseorang, nah obat bahan alam ini merupakan pilihan yang sangat tepat ya. Karena apa? Karena obat bahan alam itu dia mengandung multikomponen. Di dalamnya banyak sekali senyawa-senyawa bioaktif yang tidak hanya bekerja pada satu reseptor tertentu ya. Jadi manakala kita misalnya mengalami satu keluhan, sesungguhnya di dalam tubuh kita itu bisa jadi ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Contoh soal ya yang biasa terjadi ketika seseorang mengidap diabetes ya, gula darahnya di atas normal. Nah, masalahnya kan tidak hanya sebatas itu. Ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tubuhnya, misalnya fungsi pankreasnya, fungsi livernya, kemudian kesehatan kesehatan kelenturan pembuluh darahnya. Nah, ketika ini hanya salah satu contoh ya, banyak lagi penyakit-penyakit yang lain. Nah, untuk yang hal-hal kondisi yang semacam ini, obat bahan alam itu sangatlah baik untuk dipilih karena dia dapat
menyentuh beberapa titik-titik tertentu yang secara sinergis nanti menghasilkan pemulihan kesehatan, pemulihan gula darah tadi misalnya ya, yang dalam kasus ini. Dan masih banyak lagi ya contoh-contoh pemanfaatan yang lain yang sangat layak kita jadikan pertimbangan untuk memilih obat bahan alam sebagai upaya membantu kita untuk sembuh. Sahabat yang baik, apa sih pertimbangan utama kita ketika memilih obat bahan alam? Ya, nah obat bahan alam itu dapat dibuat, diproduksi, diedarkan dan juga bisa dikonsumsi masyarakat manakala dia memenuhi kriteria aman. Ya, aman ini wajib sekali ya. Tidak boleh kita membuat sesuatu produk yang tidak aman bagi konsumen, tidak aman bagi masyarakat, itu dilarang ya oleh peraturan, oleh undang-undang. Nah, kemudian aman, kemudian berkhasiat. Jadi jelas kalau kita memang membuat satu obat tertentu, khasiatnya mestilah aja jelas untuk apa, dapat digunakan untuk membantu mengurangi penyakit apa. Nah, dan yang satu lagi yang tidak kalah pentingnya adalah bermutu. Nah, mutu suatu produk itu artinya dia sesuai dengan spesifikasi yang dibuat. Misalnya, suatu produk dibuat dalam bentuk kapsul. Kapsulnya berapa? 500 mg. Kalau dia bermutu atau menjaga mutu, pasti benar kapsulnya 500 mg. Zat berkhasiat di dalamnya terkandung 500 mg. Tidak boleh kurang ya. Kalau kurang nanti konsumen dirugikan. Atau jika dia terbuat dalam bentuk tablet, misalnya katakanlah sekian miligram, dia misalnya larut dalam air atau pecah di dalam air sekian menit. Nah, semua spesifikasi itu haruslah terpenuhi. Nah, pemenuhan ini mestilah konsisten dari waktu ke waktu, dari batch ke batch haruslah dipenuhi ya, yaitu itu namanya dapat menjaga mutu ya. Jadi teman-teman, kalau Anda sedang mempertimbangkan obat bahan alam tertentu, Anda perlu menggunakan hak Anda sebagai konsumen. Apa hak Anda? Mendapatkan produk yang aman, produk yang berkhasiat, dan juga produk yang bermutu. Di mana Anda mendapatkan produk yang memenuhi kriteria itu, Anda akan mendapatkan produk yang aman, yang berkhasiat, dan juga bermutu manakala Anda membeli, mengkonsumsi produk yang sudah terdaftar di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ini penting sekali teman-teman ya. Saya tidak henti-hentinya menyarankan, menghimbau teman-teman untuk hanya mengkonsumsi produk-produk yang sudah terdaftar di Badan POM, agar kita semua dalam kondisi yang sehat dan juga selamat. Demikian ya teman-teman, informasi pengetahuan populer tentang obat bahan alam pada hari ini. Saya berharap semoga video ini dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan sedikit gambaran ya tentang obat bahan alam secara ya bolehlah disebut dengan secara menyeluruh. Saya berterima kasih bagi Anda semua yang sudah menonton video ini. Sampai kita berjumpa lagi insya Allah pada video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.